Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Tura Permata dengan NIM 2120207046. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul keterkaitan antara tingkat kepercayaan diri dan motivasi belajar dengan pencapaian hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran biologi. Baiklah, di sini terdapat latar belakang. Selain dari kepercayaan diri, hasil belajar juga dipengaruhi oleh motivasi belajar. Dilihat dari motivasi peserta didik di SMP Negeri 50 Palembang pada saat kegiatan belajar berlangsung, yaitu rendahnya keaktifan dari peserta dalam menyampaikan pendapat dengan bertanya tentang materi pembelajaran, malas mengikuti kegiatan pembelajaran, dan rasa ingin tahu yang kurang, dan semangat yang dimiliki peserta didik kurang dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini diduga dapat mempengaruhi hasil belajar. Hal tersebut menjadi dasar penelitian saya dilakukan. Baiklah, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran biologi belum maksimal. Yang kedua, kepercayaan diri peserta didik sudah tinggi tetapi hasil belajar belum maksimal. Yang ketiga, pengaruh kepercayaan diri peserta didik terhadap hasil belajar belum maksimal. Selanjutnya, di sini ada batasan masalah. Saya memfokuskan perhatian pada tingkat kepercayaan melalui faktor eksternal dan motivasi belajar intrinsik terhadap pencapaian hasil belajar afektif. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana tingkat kepercayaan diri peserta didik dalam pencapaian hasil belajar. Yang kedua, bagaimana tingkat motivasi peserta didik dalam pencapaian hasil belajar. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara kepercayaan diri dan motivasi belajar peserta didik. Di sini ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan peserta didik, selanjutnya untuk mengetahui tingkat motivasi peserta didik dalam belajar, selanjutnya ada untuk membuktikan hubungan kepercayaan diri dengan motivasi belajar peserta didik. Adapun manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi sekolah dalam membantu peserta didik meningkatkan kepercayaan diri yang berdampak terhadap hasil belajar mereka. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru dalam memahami tingkat kepercayaan diri peserta didik dan membantu mereka mencapai peningkatan dalam hasil belajar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mengambil manfaat dari informasi ini untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka yang pada gilirannya akan berdampak positif pada hasil belajar. Baiklah, di sini ada tinjauan pustaka. Menurut Sigmund Freud, seorang ahli psikologi kepercayaan diri adalah suatu tingkatan rasa sugesti tertentu yang berkembang dalam diri seseorang, sehingga dirinya merasa yakin dalam melakukan sesuatu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Yang pertama ada faktor internal, terdiri dari konsep diri, harga diri, kondisi fisik, dan pengalaman hidup. Yang kedua ada faktor eksternal, terdiri dari pendidikan, pekerjaan, serta lingkungan. Adapun motivasi adalah sebagai dorongan mental yang menggerakkan perilaku manusia dalam kebutuhan. Terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu. Berdasarkan sifatnya, motivasi dibedakan menjadi motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya. Karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian peserta didik mau melakukan belajar. Adapun hasil belajar ialah kemampuan yang diperoleh oleh peserta didik setelah menerima pengalaman belajar dari guru ataupun pendidik. Hasil belajar peserta didik dapat diukur menggunakan 3 domain, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun hipotesis dari penelitian ini, berdasarkan uraian tadi, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri dan motivasi belajar di SMP Negeri 50 Palembang memiliki hubungan yang positif. Motivasi belajar peserta didik meningkat dengan meningkatnya rasa percaya diri. Motivasi belajar peserta didik berbanding terbalik dengan rasa percaya diri. Adapun metode penelitian, jenis penelitian di penelitian ini adalah menggunakan korelasi. Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan instrumen seperti angket, mengolah data secara deduktif untuk menguji teori.
Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 50 Palembang, dan karena keterbatasan waktu, maka penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2023 dan 2024. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 50 Palembang. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Metode pengumpulan data. Observasi yang melibatkan pengamatan langsung terhadap peserta didik di SMP Negeri 50 Palembang dan penggunaan kuesioner atau angket. Teknik analisis data. Yang pertama ada uji asumsi statistik. Sebelum menganalisis data secara statistik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji asumsi statistik menggunakan program SPSS. Uji tersebut terdiri dari 3 pengujian utama, yaitu uji normalitas data, uji homogenitas data, uji linearitas data. Yang kedua ada analisis korelasi. Dalam penelitian ini, untuk mengevaluasi korelasi antara variabel X dan variabel Y, analisis data akan menggunakan metode statistik korelasi persen product moments yang dirumuskan sebagai berikut. Akar N sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X ditutup kurung pangkat 2 tutup kurung atau N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Adapun keterangannya, RxY adalah korelasi yang dicari, N merupakan jumlah data, sigma X jumlah skor yang didapat dari variabel X, sigma Y jumlah skor yang didapat dari variabel Y. Sigma X2 adalah jumlah kuadrat setiap skor dari variabel X. Sigma Y2 jumlah kuadrat setiap skor dari variabel Y. XY perkalian antara nilai variabel X. Dalam penelitian ini, analisis uji asumsi statistik dan korelasi dilakukan melalui aplikasi SPSS versi 240. Output analisis data akan menghasilkan koefisien korelasi dari jawaban angket responden. Penafsiran hasil analisis menggunakan kriteria penafsiran untuk memudahkan pembuatan kalimat-kalimat sesuai dengan pedoman yang digunakan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.